Saya tidak tahu, ini kan ada padi kita punya orang tua. Kita bikin ini ya, bisa menengahi. kita lari dari kumpul-kumpul titik itu, ya. Kita berdua bikin, untuk kita berdua bantai mereka berdua. Dia Sulawesi juga dia cari. Part 2 nih. Iya. Kira-kira saran saya dipikirkan matang-matang. Ini nggak ada moralnya loh dari tadi ada moralnya. Tapi begini ya, saya melamar dengan SIM. Kok bisa? Saya tidak sangka kalau keluar kata-katanya SIM. Iya. SIM, surat izin mengemudi. Iya. Kok bisa? Tapi saya dulu punya teman orang timur, Yotam namanya. Peleh timur sekali. Suatu saat saya juga mogok. Dia coba ini kan. Orang kan biasanya kita dekatkan busi kita kan ke besi kan. Dia enggak, dia pegang. Dan ada apinya ada. Mari kemari, mari ke Mama Tari. 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 Yo ma. Ya! Bel, jangan bikin kaget. Kenapa? Kita belum ada kesepakatan untuk opening, jadi jangan terlalu kaget begitu. Iya makanya. Tapi Bang Ari katanya mau gusurin. Siapa Bang Ari? Hah? Siapa Bang Ari? Kaks Mama. Kaks Ari. Hormat kecil-kecil. Hormat Kaks Ari. Hormat kecil-kecil. Kaks Mama. Hormat respect kecil. Mereka mau gusurin ini. Kita punya tempat. Ayo, ada orang timur satu deh, orang Padang satu. Jangan kita kasih ruang KTP untuk mereka tugas. itu. Hah? Jangan kasih ruang untuk mereka itu. Kenapa? Orang timur satu dan orang Padang satu, toh? Iya. Kita harus bebaskan diri dari mereka. tapi kok masih pakai bajunya itu? Iya, saya tidak ada baju lain. Maksudnya Bang, ini apa? kotor semua. Itu abang pucelana saya masih di situ. Kaks pucelana saya masih di situ. Kok masih pakai baju? So punya celana nih, kok pakai kemarin? Iya, Kaks. Celana yang ini tuh yang Kaks pakai untuk ini, bikin fondasi di belakang. Iya. Kok cuci habis itu, Iya. sama pakai lagi. Tapi logo jelek sekali ini. Titik kumpul. Hah? Titik kumpul. Iya. Kau sudah tidak masuk. Kaks masih mau? Kalau saya sih sebenarnya tidak masalah, cuma kayaknya anak-anak sudah utamanya itu rutbah. Durab. Rutbah itu memang di mana-mana dia bikin rusak. Dia sudah mulai tidak mood kayaknya. Sudah mulai hilang-hilang terus. 2 kali take loh. 2 kali. 2 kali kita syuting. 3 episode. 3 episode. 3 episode dia tidak ada. Durba. Makanya sebelum dia melepaskan diri, kita lepas dulu. Kita sudah lepas. Padahal saya respect sekali sama Pras. Pras itu kan dia support sekali. Betul. Berusaha melakukan semuanya. Cuma memang tipikal tidak tahu terima kasih. Iya, makanya di Kaks ini, Kaks tidak usah ajak Rutbah. Rutbah, mata bokar itu tidak usah. Dia katanya mau masuk bikin acara sendiri di TV PKS. Dia mau bikin podcast juga katanya ya. Podcast kurang santai. PKS. Dia mau bikin, dia betul. Kita meskipun sederhana begini, yang penting punya sendiri ya. Yang penting punya sendiri, merdeka. Saya pelan-pelan kata-kata barusan. Tidak, pelan-pelan kata-kata barusan. Maksudnya kenapa background begini baru? Maksudnya ya kita begini bebas aja tuh. Santai. Mau tidur di sini, mau makan di situ, Betul. mau cuci baju di situ. Semua di sini saya. Betul. Tapi kalau hanya kita doang kayaknya kurs ya. Iya, tapi tidak ada orang yang mau bertamu di kita orang kayak begini. Kita ajak mereka, mari kemari toh. Sudah gabung di sini. Oh, kemari. Kita ajak mereka kemari. Iya. Siapa? Wih, ini Satpol itu. Saya. Satpol. Suara tegas sekali. Wih. Ini otomatis pintu. Otomatis. Kita yang kaya di sini cuma pintunya. Close sesame. Wes. Otomatis. Iya. Otomatis, Bos. Kita pakai IP apa? IT. Open sesame. Open. Iya, telunjuknya tidak usah dong, kelihatan sekali. Kalau telunjuknya kelihatan. Agak mundur. Berarti enggak otomatis. Pada Indro, mari kemari. Pada Indro. Aduh.
Kok rumah di sini? Iya, kita dua diusir sama orang Padang sama Diusir orang sama Timur. orang Padang sama orang Timur satu Pade. Iya. Iya, jadi itu orang Timur itu katanya bisa pakai ini saja. Kenapa Anda tarik? Ini otomatis. Otomatis membuat saya berdiri dari sini. Otomatis. Kayak gitu. Kita tutup nanti orang dengar. Iya, Pak De, mohon maaf kita sederhana saja di sini. Nggak apa-apa, yang penting ini sekarang Jakarta panas. Ini di mana sih? Ini di Jawa Barat. Jawa Barat ini, Pak De. Iya. Tapi heran juga ini semua seng tapi dingin di sini. Sejuk kan? Sejuk. Iya. Kalau kami itu rumah itu bukan tentang bangunannya seperti apa. Iya. Kalau bangunan ini pasti panas. Iya betul. Tapi hati orang-orang di dalamnya. Wes. Kaks, Hati hormat Kaks. Hati kita sejuk. Ini moral betul. Ya. Moral. Makanya Pak De eliminasi dia juara 3 ya. Jangan bicara moral. Apa? Saya agak trauma kalau bicara moral sama Bapak Ki. Kenapa? Pernah waktu itu Bapak Ki kita lagi bicara moral begini. Sama satu orang aktor senior juga. Habis itu dia panggil saya. Ari Kriting sini. Ari Kriting sini. Dia kasih tahu nih temannya dia aktor senior ini. Iya. Kamu kalau mau bicara hal-hal tentang bangsa ini Ari Kriting ini. Kami punya anak yang ini nih, dia yang paling mengerti hal seperti ini. Saya kan tidak tahu apa-apa. Saya duduk di samping, oh iya Pak De. Udah, kamu bicara sama dia. Terus ditinggal. Saya 2 jam apa 3 jam ya? Saya pergi dia sama orang yang Sama ini teman Pak De. Temannya Pak De. 2 jam lebih hampir 3 jam. Bicara moral. Bicara moral. Saya punya otak di samping. Terus kan capek lah mendengar ini. Baru saya lihat dari jauh dulu. Ya dia lihat dari jauh. Oh, bagus. Awalnya Pak De lihat santai ya? Santai. Oke. Bagus juga untuk teman orang ini. 3 jam saya bicara moral dengan beliau itu 3 jam. Pas ada momen dia sudah mau take, saya oke, sudah take ini. Tadinya itu saya kayaknya lega. Bukan kayak lega, kayak oke lah, fine gitu, tidak apa-apa teman orang tua bicara mungkin ada manfaatnya. Positive thinking. Terus saya datangi Pak De. Saya lihat Pak De pas saya datang, dia ketawa-ketawa. Gimana, Ri? Saya, saya tidak enak kan karena temannya beliau. Iya. Dia saya tanya pelan-pelan. Tidak apa-apa Pak De, cuman maksudnya agak panjangnya obrolan. Ketawa kencang-kencang. Gue udah 1/2 jam, makanya gue tinggalin ke lu. Bisa-bisa. Lempar masalah. Bisa-bisa. Hanya moralitas. Saya merasa sudah tua. Jadi nggak bisa nyambung itu. Mungkin yang muda lebih bisa nyambung. Gitu. Tapi dia tua juga. Gitu. Itu saya masih muda. Dari secara usia muda, secara penyakit Anda tua lah. Tidak bisa naik pesawat, asam lambung. Encok. Makanya saya bilang 10 tahun yang lalu waktu ketemu Pak De pertama, saya merasa sebagai anaknya Pak De. Iya. Kan? Di bawah ya, anak di bawah, ya. Anak. Ini saya udah mau menjelang 40 sekarang, 10 tahun kemudian ketemu Pak De itu Pak De makin bugar. Saya kayak Ade kenapa ya? Makanya Anda tinggalkan ilmu-ilmu perdukunan. Nah, gitu. Jadi makin tua Anda. Jangan mentang-mentang dari timur terus kau pertahankan hal-hal seperti itu. Itu kan ini moral tuduhan orang. Ini moral nih. Ini nasihat nih. Tidak tuduhan orang. Pak De kan tahu saya punya orang buton bagaimana kan? Iya. Pak De ini dulu anak piara orang buton banyak. Oh, iya? Kaks? Iya. Kaksnya orang buton. Oh, kok bisa Pak De? Dari mana? Ya nggak tahu. Aku tuh selalu dulu bisa kerjasamanya sama orang yang seberang. Jangan orang yang ini sama aku. Dari dulu gitu. Jadi aku saya punya anak buah dulu. Dulu Bata, kan saya kasih gitu-gitu ya? yang berat ya. Genset. Saya dulu menyewakan genset. Apa zaman film layar lebar. 30.000 watt ya yang gede-gede. 80.000 minimal. 80.000 watt itu. Jangan korupsi 50.000. Ya? Orang timur ini maunya korupsi teknologi aja. 5G. Tapi orang-orang buton kan? Spesifik. Iya, spesifik orang buton. Mereka ini dari mana kok bisa ketemu Pak De? Diawali dengan ini memang saya itu dulu dititipin tentara Seroja, mantan itu yang cacat segala macam. Nah, itu saya masukin di mana-mana untuk jadi keamanan. Nah, salah satu ini orang buton baiknya minta ampun dan dia punya keluarga banyak. Kecuali itu. Saya nggak bilang, belum. Baru saya bawa anak-anaknya segala macam keponakannya untuk ikut kerja sama saya dan bagus banget. Jujur. Jujur ya Pak De? Ya? Jujur. Jujur, terus juga
Kalau orang Jakarta bilang dengar kate. Nurut. Kedua nurut. Dibilang apa aja ngikut ya. Kami buton itu bos, buton itu. Bos tidak bisa jadi pemimpin kalau begitu di sini. Dan setia. Kemudian tidak bisa jadi pemimpin. Bisa ya? Justru Bisa sangat jadi bisa. pemimpin di antara orang-orang itu. Ada satu yang bisa perintah aja ya. Katanya pemimpin Indonesia yang cocok itu pelayan. Melayani rakyat kan? Betul. Iya, Melayani rakyat. Ya dong Pak De. Iya. Walaupun juga agak rancu ya. Tapi betul setia ya. Iya, setia betul. Orang-orang seberang setia. Betul, setia. Tapi Pak De tahu tidak? Belum tentu. Di orang seberang itu setia. Kita punya saudara satu juga orang seberang. Udah poligami 3. Udah poligami. Hah? Iya. Dia inisial A, AA. AA. Belakangnya shot. Tapi bukan Abdur kan? Bukan. Intinya dia Bukan. AA. A yang pertama itu belakangnya R. Iya. A yang berikutnya Shad ya. Shad, Ah. Poligami Pak De. Poligami 3, istri 3. Sekarang lagi cari keempat. Yang bener. Iya. Iya. Cuma Iya. kan tidak resmi dong. Oh, Kalau iya. Di Indonesia kan yang resmi cuma 1 kan. Iya. Habis itu kan yang penting Ya terserah sesuai dia, syarat. ya. Kayak beras merah. Kenapa beras merah? Beras merah katanya kan orang kasih turun berat loh. Berat, atau iya. apa gula segala Iya. macam. Itu tipu-tipu. Oh iya. Nah, jadi ini juga mungkin 1 yang asli, yang 3 tipu-tipu. Tipu-tipu. Iya. Tipu-tipu. Ya iya tipe-tipe bisa jadi 6, iya kan? Iya. Belakang bukan Tidak, 3. kalau dia cukup taat harus sesuai. Oh, dia 4 ya? Maksimal 4. Oh dia 4. 4. Udah 4 dia Pak De. Dan dia memang orangnya berusaha bersikap adil. Karena kan dia memang keadilan kan. Yang penting apa? Tidak salah Pak De. Ini agak lebih menjurus lagi ya. Ini saya menangkap ini. Iya. Pak De, tapi kenapa Pak De ini maksudnya dari zaman kita suci juga Pak De juga pernah ngobrol ke saya ini. Saya tuh pengen kalian juara 1. Iya, kayak ada simpati tersendiri kepada orang-orang timur. kepada- Ari, saya Abdul, merasakan. Iya. Saya merasakan. Sejujurnya iya. Sebetulnya kenapa? Karena kalian sebetulnya begitu masuk di ini kalian berbicara budaya. Dan saya suka banget semua beat-beat mengenai budaya gitu. Itu saya suka banget. Termasuk beat-beat mengenai saya ingat siapa salah satu Ari kalau nggak salah. Ketika orang bilang ada apa ya, boleh sebut nama ini nggak ya? Boleh. Indomie. Oh iya. Indomie itu makanan mewah untuk makanan Indokos, orang Indokos. Tapi lu bilang ini makanan mewah, saya harus bencana alam dulu baru makan. Oh itu materi saya Pak De? Hah? Materi saya. Materi lu Yang ya, bagus-bagus makanya kan materi timur. saya. Oh iya. Oke, terserah lu ya. Tapi itu materi timur. Dan buat aku dia budaya banget, kental dengan budaya, tapi mengingatkan kita bahwa ada ketimpangan di sini gitu loh. Ya kan? Iya, materi dia jalan baru. Iya, itu Iya. segala macam orang di sana jalan untuk transportasi, betul-betul dia untuk traveling ya, untuk wisata. hal-hal seperti itu. Itu kan sebuah ironi yang mengingatkan kita bahwa ada ketimpangan di sini. Ya, ada ketimpangan budaya di timur sana ketimbang di Jakarta, kayak gitu. Hal-hal seperti itu menurut aku punya Kekuatan tersendiri. Ya, punya volume. Iya. Nggak hanya sekedar menghibur gitu, tetapi ada sesuatu yang kita ingatkan. Walaupun mungkin tidak semua orang menangkap itu, tetapi setidak-tidaknya buat saya itu sebuah usaha, itu sebuah jalan pikiran yang mengingatkan kita semua. Tapi Pak De ngomongin moral. Masa lolosin materi robot dibandingkan jalan baru waktu di apa Viko yang lolos robot loh ngomong sama robot. Saya under waktu itu. Pak De marah-marah saya waktu itu. Under menit ya. Makanya Waktu saya ya? perhatiin jauh. banget dia. Marah-marah Pak De. Kan baru-baru ada orang timur kan? Iya. Dia kan? Iya, dia saya pertama. push betul dia. Saya walaupun saya tetap harus adil ya. Tapi saya push betul dia. Lo ini under banyak lagi. Banyak. Saya under 2 menit. Itu karena Dari 7 menit, 5 menit. Skip, hilang dari kita punya ingatan. Tapi Pak De ini salah satu ya. Pak De yang saya selalu ingat dari pertama kali saya masuk kompetisi waktu itu. Sampai kita masuk grand final. Pak De itu setiap kali muncul di Usmar Ismail dulu gitu ya. Usmar Ismail itu ketemu itu
jaga kesehatan ya, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Pak De itu tidak pernah ngomongin yang lain, sudah siap materi atau apapun. Selalu jaga kesehatan ya, jaga kesehatan ya. Terus minggu keberapa itu karena Pak De ingat jaga kesehatan terus. Saya tanya maksudnya, kenapa Pak De? Apa? Kita itu harus jaga kesehatan. Terus kata Pak De, loh, kamu mau lucu seperti apapun materi yang kamu tulis, kalau kamu nggak fit, kalau kamu nggak sehat, itu nggak akan bisa tersampaikan dengan baik. Makanya kesehatan itu yang paling penting kalau orang berkarya atau bekerja. Bener Pak De. Minggu ketiga yang 3 besar itu saya lagi kurang fit. Makanya skip, otaknya kelelahan gitu kayak alasan bilang aja materi baru ada 5 menit. Tidak sama materi ada 7 menit ada 2 bit skip. Ini bagusnya melihat kelemahan orang. 2 bit Kok skip. bisa Kelemahanku dicari juga Iya. sampai ini. Tapi Pak De ingatkan Anda kesehatan, Anda ingatkan saya apa coba? Waktu saya kompetisi, coba. Apa yang Anda ingatkan ke saya? Pak De ini bertolak belakang jauh nih. Cenderung nakal. Ini orang kasih saya saran. Pak De kan kasih saran jaga kesehatan. Dia suruh saya, Mat, sperma harus keluar. Dia memang brengsek. Dan saya ikutin Pak De. Itu sebetulnya iya. Itu bisa lemas, relax. Tapi bukan untuk kreativitas. Dia bilang Relax, setiap kan di hari kau usahakan di kamar. Untuk supaya jangan dapat kena cepat-cepat prostat. Dia bilang usahakan di kamar mandi. Balai Sarbini sebelum tampil kau harus keluar. Tapi itu bikin relax, Cuma waktu itu kayaknya waktu saya punya 3 besar itu terlalu banyak. Jadi lemas, otaknya terlalu santai. Anda pakai 2 tangan ya. Astaga. Pak De mau minum Pak De? Kau bikin minum dulu. Ada tamu begini itu. Saya di sini apa babu ya? Hah? Bos, Anda harus pikir Anda itu kan dari timur. Sudah, jalanilah hidupnya. Anda dari Saya dari timur tapi agak sedikit ke sini. Kurang ajar. Pak De minum apa Pak De? Apa aja. Semua yang dikasih saya ambil. Ada pernah lihat orang memasak pakai itu? Pakai bola lampu. Sampai saya tiup dulu ya Pak De. Bukan main. Saya kasih masuk tangan di situ, kasih masuk tangan. Panas. Angus Pak De. Tidak, sudah dari awal. Dari awal ya? Dari awal ya? Iya. Kau hati-hati bikin teh. Ya. Santai saja, saya sudah biasa begini-begini. Aduh, Tidak, saya panas. harus ingatkan Pak Di, kemarin dia bikin teh, ada tamu datang. Iya. Bikin teh. Mat bikin teh. Datang-datang tehnya Pak Pede isinya. Itu campur sagu di dalam kan? Tidak. Itu. Anda teh kan? Pak De kopi? Boleh. Oh iya. Pak De mau makan apa Pak De? Cepat. Ada makanan di sini. Kebetulan kita tidak ada apa-apa di sini. Di sini nggak ada apa-apa. Jangan berani tawarkan orang. Kebetulan kita Pak tidak De ada lihat apa-apa. keadaannya kita begini. Mudah-mudahan Pak dia doakan lah kalau misalnya kita ngobrol-ngobrolnya ini lancar, bisa bisa bangun kita- set yang. Saya tidak akan doakan. Kenapa? Kenapa? Karena begini, buat saya kesederhanaan itu sebuah kepekaan. Jangan sampai nanti kau kayak anggota hewan ya. Jadi ketika kamu menjadi hebat, kamu lupa yang di bawah. Nah itu jangan sampai. Jadi biarkan sederhana begini, Biar kita tetap mengingat. biar kita tetap peka, Peka. dengan apapun itu. Padahal dia rencana ini kalau episode 1 oke, langsung tarik duitnya, beli semen 1 sak, kita mulai semen itu. mulai semen. Jadi perkembangan Kaks ini berasa gitu. Jadi itu jagung mulai diganti apa ya? Iya. Nasi ya. Tepung maizena. Udah jadi dong. Udah jadi dong. Sudah ada proses pengolahan. Iya. Nah, berarti kalau Pak De sarannya kita begini aja ya, sederhana aja. Sederhana aja. Biar kepekaan kita terhadap lingkungan tetap. Lebih bahkan akan terus seperti itu. Betul. Soalnya biasanya apa ya bahasanya, kemewahan ke apa itu, Zona nyaman. zona nyaman membuat kita terlalu nyaman dan kita menjadi tidak peka. Betul. Itu. Ada juga yang bilang begitu. Pelawak kalau sudah kaya itu mulai tidak lucu ya katanya. Iya kan? Itu. Iya kan? Tapi masa harus miskin terus bang? Sebenarnya bukan miskin, susah ya. Kadang-kadang harus ada keresahan kan. Ya berarti caranya gimana? Contohlah saya, Gimana? selalu ada keresahan. Anda keresahan sekarang adalah masalah rumah tangga. Iya, yang penting keresahan. Yang penting keresahan. Pak De, tapi Tapi kalau menurut saya harus dibedakan antara kerasahan dengan kesialan. kesialan, itu lebih ke kesialan ya. Itu ke kesialan. Pak De, tapi kalau Pak De sebagai orang tua mau punya menantu seperti ini? Mikir pasti.
Jangan. Dia nggak jawab langsung loh. Dia nggak jawab langsung. Bukan Ini ini tahu loh, saya ikut Pak ini Ade. berhubungan dengan omongan saya yang sebelumnya. Oke, apa nih? Saya orang yang sederhana. Jadi lebih peka untuk Tetap tidak mau. Padahal sering nasihatin. Iya. Tidak apa-apa Riko tuh ganteng. Ternyata tetap Kau itu ganteng untuk orang orang lain. lain. Untuk kami tidak. Mamat, ini orang-orang tidak banyak yang tahu ya. Apa tuh? Saya dengan Nona itu seluruh dunia ini belum tahu. Kalian belum tahu. Saya baru kasih tahu itu saya punya bapak dan mama. Ah. Orang berikutnya yang saya pamit izin untuk kasih tahu kalau saya sama-sama dengan Nona itulah Pak Ade. Berarti Pak De orang ketiga yang tahu. Orang ketiga yang tahu seluruh dunia. Kalian semua tidak ada yang tahu. Manajemen Hakor juga belum tahu. Saya kasih tahu Pak Ade dulu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Allah kan maha tahu. Pak, ini perbandingannya ya Ya Pak De. betul dong. Saya ada bilang seluruh alam semesta belum tahu. Seluruh dunia. Oh dunia saja ya. Seluruh dunia dan akhirat Iya. kan. Pak De tahu dari mana Pak De? dari dia datang. Jadi saya punya istri sedang sakit di Sakit. rumah sakit. Dia tiba-tiba nengok. Dengan Indah Permatasari. Tiba-tiba dia bilang, ini saya mau bilang serius. Dia bilang, saya mau Itu Indah ini mau menjadi calon saya. pas dari rumah sakit itu Pak De punya cincin ada yang hilang tidak? Hah? Cincin Pak De yang biasa kan Pak De pakai batu akik apa Iya. itu. Ada yang hilang tidak? Tuh, mulai Mungkin hilang ya. Ini sekarang jadi nggak ada batunya Tidak ada semua. batu kan? Iya benar. Batu dia udah kumpul, dia butuh 7 batu. Waktu itu, iya. Ini orang timur ini Iya, bahaya. dia butuh 7 batu. saya Thanos, sekarang saya Thanos. Sekarang saya Thanos, butuh batu. Oke, framing terus. Iya, akhirnya Pak De tahu ya. Itu Pak De yang pertama saya kasih tahu. Terus kita foto kan, foto bersama. Kita foto. Pak De posting. Ah, masalah. Pak De posting. Masalah. Semua itu belum ada pernah postingan apapun di sosial media. Saya tuh jalan sama Nona. Pak De posting, tak rame tuh kan. Iya. Menyala lah. Terus Pak De bilang, "Ri, apa gara-gara saya ya?" Saya waktu itu bilang, tidak Pak De. Tapi kayaknya iya. Tapi Tidak, Anda tidak, perkenalkan ke Pak De sebagai Bukan, dia nggak pasangan. kasih tahu. Iya, kalau dia tidak nggak kasih posting. tahu ada masalah apa. Oh. Ya, aku pikir biasa-biasa aja toh. Iya, di posting biasa aja. Maksudnya kasih tahu Pak De kalau ini pasangan. Saya kasih tahu Pak De lah kalau ini pasangan. Apa perasaan Pak De pas dengar? Kaget kah? Atau hah? Gitu atau Kok bisa ya? kok bisa? Perasaan lama-lama saya duduk sini makin terluka ya. Agak Anda makan jagung aja di belakang. Tapi sabar, Pak De punya masakan tadi saya masak Pak De. Oh iya iya. Sudah jadi. Sudah masak Pak De. Nah, siap. agak aneh ya. Sama piring-piring. Dia nggak kepanasan. Dia nggak kepanasan nih. Wah bener dingin banget. Ini panas panas. Maksudnya itu kan panci rebus biasanya. Iya betul. Kenapa keluar ini? Iya kenapa jadi singkong goreng? Serbaguna Pak De. Kalau kita taruh minyak ada api kan jadi Iya, iya. jadi bisa goreng. Atur adik, kau atur dulu. Siap kaki. Kasih makan saja Makan ini. saja Kak. Nggak ada yang tiup tapi dia begitu-begitu sendiri. Begitu terus. Iya kan angin ini, ada angin. Oh, angin. Ada Iya. angin. Ada angin ceritanya. Alam kan di sini masih pohon kan kalau Ceritanya. Iya. Itu ceritanya. Ada fokus Oh, iya, itu. ada. Jagung dipanggil di situ. Tapi Pak De kalau melihat selain kedekatan karena memang dari dulunya suka dengan orang seberang gitu-gitu. Tapi melihat perbedaan komedian timur dengan komedian-komedian dari daerah lain itu apa? Sebetulnya kalau saya lihat ini gini, orang timur justru tidak mengenal komedi-komedi yang bersifat fisik. Iya, iya. Misal ada maaf, Slapstick gitu-gitu. pakai pakaian perempuan, pakai apa, dan mereka lebih banyak verbal. Kita ambil aja timur Papua. Iya. Papua itu mob. Betul, Ada mob di verbal sana. itu, verbal, Iya, cerita. ada mob di sana. Itu kan verbal. Jadi menurut saya ketika kemudian masuk ke stand up komedi, ini gini, stand up komedi itu kan di mana-mana ada. Iya. Tapi ada di sini yang mengikuti. Itu yang harus kita stand up komedi Indonesia, karena itu waktu audisi ada yang pakai bahasa Inggris terus kayak gini. Saya bilang, lu sekali lagi bahasa Inggris, gua drop lu. Kenapa? Gua butuh stand up comedian, tapi bukan juga yang pakai bahasa Inggris. Yang Karena ini universal ya. Indonesia. Harus ada rasa Indonesianya. Iya. Nah itu bermula dari itu, ketika kemudian
teman-teman dari timur ini masuk ke stand up comedy, aku menjadi suka banget. Kenapa? Karena syarat akan budaya, cara berpikir. Kayak gitu. Makanya tadi aku bilang, bagaimana dia bilang jalanan kalau di sini sebagai sebuah sarana prasarana transportasi segala macam, dia berpikir lain bahwa di sana bisa main bola, bisa tempat apa segala, piknik, itu tiduran apa segala macam. Jadi sebetulnya saya lebih bilang bahwa itu syarat akan budaya. Budaya itu cara berpikir. Dan dari situ kita bisa melihat. Saya melihatnya kalau orang bilang film itu sebuah jendela ya untuk melihat ke sebuah negara. Nah, ini beat dari timur ini sebuah jendela untuk melihat keadaan di sana. Di dalam negeri sendiri ya. Gitu. Jadi buat saya ketika orang akan konsisten di situ itu keren banget. Tapi kalau kita kayak trio gitu masih cocok juga, Pak De. Kenapa Kita nggak- kadang-kadang Kenapa nggak cocok? Tadinya kan Cocok kita aja. memang cukup dikenal trio. Iya. Saya, Mamat dengan ada kawan satu nih. ada Iya. kawan satu. Ada satu kawan. Dia dulu sempat ikut Suci 4. Iya. Dia juara Tidak sanggup dia juara 1, tidak iya, mampu. juara 2 karena di final dia orasi. Dia pikir I-nya itu orasi, padahal kan komedi kan. Ya. Saya paham. Saya tahu yang dimaksud. Iya, Gitu. iya. Kami kayaknya agak membatasi untuk bertiga sama dia. Makanya kita tidak mau ajak dia. Tapi di kalian kesini. memang kelihatannya nggak mungkin sama dia. Kenapa dia Pak De S2, kayak warkop? Karena dia S2, kalian S1. Maksudnya? Pak De tidak tahu. Ijazah S2-nya beli, Pak De. Apa? Ijazah S2-nya tuh beli. Oh. Itu memang saya di luar kemampuan Di luar saya. ya. Iya, betul. Anda kuliah berapa tahun? Anda kuliah berapa tahun? Saya kuliah 12 tahun setengah. Saya 12. 10 tahun 6 bulan. 10 tahun. Masa dia 4 tahun? Tidak mungkin dong. Tidak timur dong. Bos, aneh enggak? Saya bukan orang timur tapi tidak suka betul. Tapi Tidak betul. timur. Tidak Iya, timur. Pak De. Wah, Saya ini logika aja ya. Iya. Kalau kita menilai sesuatu itu kan pasti dari jumlah terbanyak. Iya. Mayoritas apa yang terjadi nih sama mayoritas? Iya. Dia 10 tahun Iya. kedokteran gigi. Saya 13 13 tahun. 13 tahun. Planologi. Iya, planologi. Iya. 10, 13, 2 digit. Masa dia 4 tahun Dia kita 4 mau percaya? Kita mau percaya. Anda skripsi kadaluarsa. Iya. Saya skripsi kadaluarsa. Iya. Harus bikin skripsi baru. Saya bikin skripsi baru. Dia tidak ada revisi. Tidak mungkin. Timur apa ini? Kok bisa? Identitas. Bagus. Identitasnya Kok sudah bisa? ditinggalkan. Iya. Kami bahkan S1 saja ngap. Dia susun sampai S2. S2. Tidak timur ini, Bos. Tidak timur. Dipertanyakan ini. Makanya saya dengan Mamat itu mempertimbangkan. Kayak ini di sini tidak perlu ada dia karena jiwanya mulai luntur. Ini jadi seperti warung kopi dulu. Kenapa? Ketika saya kan SMA, yang Iya. dua sarjana. Sarjana. Kan? Saya harus belajar terus untuk mencapai sarjana. Ya kan? Kalau Mamat itu dia. Kalau itu ada Ya, karena kan kompasnya. banyak kan, yang lainnya banyak kan saya sendiri kan. Iya, Kan? Jadi kamu harus cara berpikirnya harus seimbang. Iya, jadi dia Nah, kalau ini dia sendiri. Dia sendiri kita, Iya. nah mayoritas kan ada 2 orang. Iya betul. Dia harus menyesuaikan kita kuliah Betul. lagi. Iya. Sampai batasan 13 ya. Anda 13, dia 14. Setidak-tidaknya 10 tahun lah. Iya. Setidaknya 2 digit ya. Iya. Jangan terlalu pintar. Jangan terlalu ini pembodohan. Karena menurut saya kalau apa orang-orang timur harus maju ya Pak Dea. Harus. Tapi harus maju itu dengan cara belajar. Betul. Kalau menurut saya orang timur ketika kuliah S1 dan terlalu pengen 4 tahun agak supintar ya. Iya. Agak supintar ya kayak nggak takut ada yang kelewat nggak sih? Iya, Iya kan? kayak Takutnya- suasana ketimuran di dalam kampus itu kelewat pasti. Baku pukul main bola dia tidak alami. Sensitivitasnya hilang. Iya. Sensitivitasnya hilang. Berantem dengan warga setempat tidak alami dia pasti warga setempat. Tidak ngerti dia. Diusir dari kos-kosan karena nunggak. Tidak merasakan. Tidak merasakan. Tidak merasakan. Tidak merasakan. Dituduh pencuri. Dia tidak merasakan. Ini bahaya. Saya tadi sebetulnya baru mau tanya, kenapa ada satu lagi orang timur yang tidak ada di sini? Iya, ternyata memang ada konflik. Ada ketimpangan ya. Iya. Ketimpangan. Dia terlalu pintar.
Iya. Dia terlalu pintar untuk ini kan dia matematika Pak De. Dia terlalu pintar untuk menghitung dana-dana bantuan sosial lewat lembaga. Mama, tidak usah ke arah-arah itu. Ke arah mana? Itu kan sudah diklarifikasi, dia itu amanah kalau untuk urusan. Jadi bahaya itu. Bahaya di Mamat Pak De. Jangan didiskreditkan. Harusnya diapain Pak De? Ya artinya kita ngomong santai aja. Santai, pelan-pelan ya. Jangan terlalu berat. Pelan-pelan, tapi keluarin fakta-fakta. Data. Tapi jangan. Maksudnya ini kita tidak boleh, kita harus luruskan salah paham. Pak De, Iya. itu ini yang tukang framing ini. Abdur itu dia tidak bangun rumah 2 tingkat dari dana ACT. Begitu. Tidak. Kurang aja. 1 tingkat aja. Tingkat pertama aja. Tingkat pertama itu. Tingkat kedua udah hasil sena. Udah hasil keringat. Aduh ya Allah, kasihan. Tapi dia marah Pak De, waktu itu kita fitnah dia ikut korupsi ACT. Dia marah terus dia keluarin motor, dia bikin story gitu. Rumahnya kan baru renov dari 2 tingkat. Iya. Terus dia keluar ada netizen yang chat, oh ini ya rumah dari hasil korupsi ACT. Terus dia marah. Dia bilang, kita kalau main-main bercanda, terserahlah kalian mau main bercanda framing bagaimana. Tapi jangan bilang saya korupsi dana umat. Terus dia bilang saya udah ada anak di luar nikah 2. Dia tidak pikir. Dia pikir santai aja. Saya mau cerita sedikit. Apalagi dia? Saya kan sudah nikah. Iya. Abdur sudah nikah. Iya. Mamat ini, dia lagi dekat dengan seorang wanita Mulai. dari Jogja. Iya. Nanti mudah-mudahan suatu saat Mamat harus perkenalkan sendirilah. Iya kan? Iya. Dia harus perkenal sama Pak De. Iya, Soalnya jadi. Iya nanti. Orang itu tuduh saya ilmu hitam, saya belajar dari ini. Cuman apa Mamat itu dia masih dilema begitu Pak De, masalah memilih apa memperkuat, meyakinkan untuk memilih pasangan itu. Mungkin Pak De ada masukan. Tidak ada yang dilema, dilemanya justru dari sana ya, dari pihak sana karena ini mulai part 2 dia nih. Mengarah ke sana Pak De. Jadi semacam ada apa ya? Ada paradigma yang gara-gara dia. Iya, ada sama. paradigma yang seperti itu. Iya. Iya. Kayak tuduhan-tuduhannya mulai ke arah sana juga Gitu tuh. ya. Iya, dari sana. Ngomong-ngomong dapat orang mana? Orang sama Pak De. Sama. Sulawesi Makanya juga. part 2 ini. Oh, Sulawesi juga. Dia Sulawesi juga dia Part cari. 2 nih. Iya. Ya Kira-kira saran ada saya dipikirkan matang-matang. Nggak ada, ini nggak ada moralnya loh dari tadi nggak ada moralnya. Tapi begini ya, saya cuma mau ngomong satu. Perkawinan itu memang sebuah perkawinan 2 budaya. Ketika satu orang di sini bisa mengorbankan budaya dia dan menerima sebagian dari budaya di luar sana, dan yang satu lagi juga seperti itu, maka itu smooth. Ini kan masalahnya. Ini anak satu, dia bisa terima budaya itu, tapi di sebelah sana Sulit. Agak untuk sulit. mengerti. jadi juga jangan di ini. Memang seperti itu. Iya. Makanya saya agak keras kalau bilang orang mau kawin. Itu orang mau masuk penjara. Ketika dia bisa menghilangkan budaya dia, misalnya dia di rumah bisa rokok-rokok dulu apa segala macam. Di sini penjara nggak bisa. Ketika dia aman dengan budaya itu, bisa menerima sebagian budaya itu dan mengorbankan budaya dia yang lama di rumah, aman dia di sini. Nggak pakai ribut, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Bahkan mungkin dipotong dia karena kelakuan baik. Tapi kalau tidak, itu yang jadi masalah. Itu bisa jadi penjara seumur hidup. Ya, itu. Kalau untuk kedua pasangannya harus apa Pak De? Untuk menjelang lah, itu. menjelang. Ya itu. Benar-benar tahu dulu budaya, bukan hanya Mamat punya budaya, tapi juga keluarga Mamat. Iya. Pihak istri juga harus tahu, pihak Mamat juga harus tahu, bukan hanya calon istri tapi Keluarganya. iya. Karena itu kan makanya saya bilang budaya. Kenapa? Dalam sebuah budaya dimanapun itu ada cara berpikir sendiri. Itu yang kita tidak bisa larang ya, itu udah Makanya turun tadi saya temurun. bilang kalau kalian bisa korbankan budaya kalian dan setengahnya menerima budaya orang, aman. Saya mau Ketemu sih. di tengah. Saya mau korbankan. Suntik putih di mana? Kau tidak usah, kan kau punya masalah. Dia punya masalah itu bukan karena kau hitam. Terus Karena dia duda. fitnah mereka ini, fitnah mereka. Saya duda dari sana percaya saya punya anak 2.
Di luar nikah, gara-gara mulut dia, Ya mulut udah itu. sekarang tanya. Kalau menurutnya kami kan kamu bilang fitnah. Sekarang Pade deh. Pade pernah dengar nggak kalau dia sudah punya anak? Saya terus terang nggak pernah dengar. Nggak pernah kan? Tapi kalau lihat mukanya cocok. Duda. Bukan salah kami. Saya harus masuk budaya Pade dulu nih. Loh, tapi dia tanya sama saya, Iya. kalian luruskanlah kalau saya bukan duda. Masalahnya begini, Man. Saya tidak kenal kau seutuhnya. Hah. Saya baru kenal kau umur 27. Kau baru umur 27 saya kenal. Anda bangun framing ini. Dari umur 18 sampai 25 kan saya tidak hidup dengan kau. Saya tahu dari mana kalau kau tidak nikah di rentang itu. Benar nggak Pak Ade logika betul, saya? betul. Bos Anda kenal saya dari umur 23. Ya 18 sampai 23 kau nikah saya tidak tahu. Itu belum usia, Kata belum Abdul. sunnah juga itu. Kata Abdur, kalau lulus SMA kasih ambil anak orang. Jangan diperkuat kayak begini ya. Saya tidak tahu, ini kan ada Pade kita punya orang tua. Kita bikin ini ya. Bisa menengahi. Kita lari dari kumpul-kumpul titik itu. Ya, kita berdua bikin untuk kita berdua bantai mereka berdua. Kenapa Anda malah sekarang serang saya? Saya baru tersadar. Tidak ada kalau Mamat itu duda. Nah, begitu dong. Anak dua tidak ada. Mamat itu soleh. Bagus. Dia baca Al-Fatihah aja bagus. Nanti dulu. Mamat adalah Mamat, jangan soleh. Oh iya, solihun bos. Soleh. Salah lagi. Mamat adalah Mamat Al-Katiri. Iya. Dia baca Al-Fatihahnya bagus. Al-Katiri. Al-Katirinya. Al-Katiri. Arab. Betul, betul. Iya. Harus itu menjadi pertimbangan keluarga-keluarga di ujung sana ya. Muka dia tetap aja mau fitnah ini. Tidak. Sudah mendukung dong Pak. Oke, bagus. Ya, bagus. tapi juga memang muka kau itu memang nggak mendukung omongan kau. Iya kan? Iya. Pada masa saya harus rubah muka. Tapi Pak De memang kadang-kadang image-nya orang terhadap komedian itu kan suka miring ya kalau masalah urusan rumah tangga. Iya. Kita itu mungkin karena kita suka bercanda, jadi dianggap kita itu orang yang tidak bisa serius dan bertanggung jawab. Merasakan nggak Pak De? Iya. Iya. Bahkan dulu saya waktu melamar istri saya kan saya masih belum sekolah, saya belum habis ya. Oh, belum Masih S1? Belum S1. Oh masih main di warkop dulu aja? Iya. Habis tamat Dan- SMA nggak langsung Pade lagi? kuliah berapa Dan tahun mulai Pade? itu. Hah? Kuliah berapa tahun? Kuliah 5 tahun. Ah, bukan timur. Memang bukan timur. Oh, iya. Santai. Memang bukan timur. Memang bukan timur. Iya. Nah. Waktu mau melamar masih belum ada Belum. pendidikan. Jadi tahu nggak agak aneh saya, makanya diketawain juga dulu. Saya melamar dengan SIM. Kok bisa? Kok bisa? Saya tidak sangka Kenapa kalau SIM? keluar kata-katanya SIM. Iya. SIM surat izin mengemudi. Iya. Kok bisa? Karena SIM saya masih muda itu sudah B2 umum. Dulu ada perbedaan kasta melalui SIM, Pade. Bukan perbedaan kasta, Kenapa, tapi maksudnya? saya berpikir logika aja. Gini, saya mau ngomong saya sarjana. Waktu itu saya ingat betul sarjana kalau lulus itu take home pay-nya 130.000 rupiah. Ya kan? Sementara mohon maaf, saya di warkop yang belum bekerja istilahnya kan belum bekerja, belum ada sarjana segala. Saya bisa bawa pulang dalam 1 bulan 500.000 rupiah. 5 kali lipat. Bersih. 5 kali lipat. Bersih, ya kan? Tapi kan juga saya nggak bisa sampai kapan. Dulu itu yang namanya artis nggak bisa dipertanggungjawabkan sampai kapan dia akan terus hebatkah? Nggak ada yang- Pertanyaan-pertanyaan itu ada terus ya? Pasti, makanya tadi dibilang selalu ada berita soal yang miring untuk artis. Jadi saya pikir yang paling jelas dan saya bisa pertanggungjawabkan. Tahu supir bus malam itu? Iya. 400.000 gajinya. Ya, Antar kota ini. iya, supir Di bawah bis malam, artis dikit. antar kota. Sebulan saya ya? punya SIM B2 umum. Diperlukan cuma B1 umum untuk bis. Saya bisa B2 umum, saya bisa bawa trailer. Jadi saya bilang, saya memang belum ini apa-apa yang saya pertanggungjawabkan. Itu sumpah ketawa semua satu sampai om saya yang bawa saya untuk melamar. Malu mungkin. Iya lah, Mungkin kalau malu. mau nikah tunjukin SIM. Dia gak kepikiran loh. dia Mungkin orang. malu. Saya punya SIM Itu tahun B2 berapa? umum. Tahun 80. Sabarin Om, sabarin Pak De. Saya ini merusak saya punya memori, sumpah. Kenapa? Karena Pak De itu keren banget. Di warkop, Pak De itu adalah karakter anak muda yang keren. Iya. Kerennya itu keren banget. Dengan rambutnya. Dengan semua Jangan bawa rambut. Yang Ya, waktu itu kan masih ada rambut. Waktu itu, Pak De. Tapi agak sensitif untuk saya. Iya, dengan rambutnya. Sekarang masih ada kan ya? Masih ada. Itu kan Pak De kan dulu keren sekali. Maksudnya itu idola lah pasti. Tapi orang kan mana nyampe pikiran orang seorang Indro Warkop
yang di film sangat keren, Ya. tiba-tiba melamar pakai SIM. Maksudnya itu logikanya dari mana? Ya wajar lah kalau semua orang ngetawain, Pak De. Iya, tapi itu yang dalam benak saya. Saya nggak pernah kepingin mempertanggungjawab sesuatu yang belum pernah saya pegang. Tidak ada gengsi-gengsi ya? Nggak ada. Ini ya, tanggung jawab tuh Bung, ini. Kalau orang dibilang orang yang mungkin paling lengkap, dan itu saya syukuri saya. Saya lahir besar di Menteng. Menteng itu di Indonesia bahkan daerah paling elit. Ya, bapak saya pejabat negara jenderal, ya kan. Tetapi kami hidup sederhana. Kenapa? Ya karena banyak tanggungan. Ada sepupu saya segala macam. Oh, tanggungannya banyak ya? Iya. Dan bapak saya orang jujur. Kami nggak punya kendaraan kecuali kendaraan kantor. Rumah itu negara, Bu. Kami nggak punya rumah. Segala macam. Dan begitu bapak saya meninggal, walaupun sudah diizinkan sama Presiden Soekarno untuk bisa mencicil rumah itu, Over PB dulu istilahnya, tapi kan harus berjuang juga ibu saya. Ibu saya itu catering. Ibu saya kebetulan chef. Dia mulai menangkap. Dan mulai belanja-belanja di pasar itu kan. Pasar becek zaman dulu. Saya ikut itu. Baru setelah itu pagi sholat subuh berangkat sekolah. Bayangin, saya kurang lengkap apa. Saya hidup besar di Menteng, orang akui KTP saya. Tapi Menteng. tetap berjuang juga untuk Tapi hidup. tetap Tidak dan itu sih. tetap saya lihat bapak saya seperti itu, harus jujur, harus ini itu. Bahkan pernah salah satu kakak sepupu saya tidak naik kelas, dia marah. Yang nyekolahin kamu, aku, jenderal polisi. Ya? Jadi kalau kau nggak serius sampai ini, kau nggak menghargai jerih payahku untuk cari uang untuk kalian sekolah. Bayangin dari kecil saya harus dengar itu. Makan ibumu yang kasih makan kita semua. Dari jualan nasi, kita selalu dulu bilangnya jualan nasi. Ada ini usaha catering gitu ya? Catering tapi masih kecil-kecil. Ketika bapak saya meninggal baru berani. Jadi sebutannya masih jualan nasi ya? Iyalah nasi, bapak saya selalu bilang gitu. Jadi betapa, kalau you tadi bilang gengsi, Tidak ada. mungkin saya nggak tahu artinya gengsi apa. Kayak gitu. Tapi Kenapa? waktu Saya berpikir lengkap gitu aja. Di Menteng sempat ini, Pak De katanya dengar isu pernah pukul Obama. Di Menteng. Satu tinggal dekatan. Waktu itu Obama ada pesan. Waktu itu belum pada yang tahu Obama mau jadi apa, jadi nggak peduli saya sama Obama ya. Saya juga dengar ceritanya. Masih bocah. Obama waktu itu mau pesan makan. Punya Pak De. Nasi goreng. Nasi goreng. Sama-sama anak Menteng. Sama anak Menteng. Bebas dong. Tidak tahu kalau Nasi goreng. Tidak ada yang tahu Nasi Obama goreng, mau nasi jadi goreng. apa. Iya benar Iya. sih. Gitu. Jadi nggak pernah saya berpikir Tapi itu gengsi. menurutku luar biasa sih Pak De. Maksudnya itu loh. Kebayangkan zaman sekarang itu nggak mungkin. Dan saya tidak rencanakan itu, Ari. Refleks aja gitu. Iya. Kayak demi untuk Jadi Pas pasangan udah di rasa situ tanggung berarti. jawabnya. Pas udah di rumah Pas udah ini. di situ kan aku dibawa sama Om kan bapak udah nggak ada kan. Betul. Gitu. Jujur, tapi Om jujur. saya juga jenderal jujur. Jadi kaget-kaget ya. Semua jadi. Kenapa soal SIM? Iya itu kaget banget. Saya itu makanya itu kaget sekali loh tadi. Akhirnya diterima tuh dengan modal SIM ini. Diterima. Gokil. Diterima. Sebenarnya sih mungkin tidak kasih keluar SIM juga diterima, tapi Iya. ini sudah Pak De juga udah kayak boleh apapun saya akan lakukan untuk bisa Iya. menunjukkan Saya pacaran sudah 5 laki-laki tahun. tanggung jawab gitu. Jadi sudah dikenal betul, sudah ini. Udah sering main ke rumah, Iya, pacaran di rumah juga. sudah. Tapi sorry nih, saya ini baru dengar cerita ini sekarang. Saya ada dengar dari tahun lalu mungkin saya kasih keluar SIM juga dulu. Maksudnya, SIM apa mau Anda mau kasih keluar? C. Cek Gojek. Tapi Gojek pendapatan jutaan. Iya sih. Iya sih, sih. bisa juga. Tapi Kalau dulu, Pak De pakai sistem- Tapi dulu kan nggak ada Gojek. Sabar, mari. Iya. Kita, saya punya SIM A, SIM C, Pak De juga punya. Kok ada SIM apa? Jujur. Saya SIM C ada. Tidak ada. Sumpah. Kok tidak tahu bawa motor? Gila, saya kuliah pakai apa dong kalau tidak tahu bawa motor? Ini orang Pak De, Iya. tidak tahu Oh sorry, kita tidak boleh bertengkar. Saya tidak boleh Saya menjelekan bawa dia. motor. Iya, dia bisa bawa motor. Bisa bawa motor, helm yang Kok tidak bisa pakai tahu helm? pakai. Iya. Tidak timur dong kalau pakai. Oh begitu. Ini dia lebih bagus mencemarkan timur daripada membela Tidak, timur. kadang-kadang dekat-dekat kita jarang pakai, tapi itu kesalahan sih, harus Iya. tetap pakai. Kalau saya tuh tidak bisa tidak pakai helm. Kenapa? Dia ke toko depan saja itu pasti saya berusaha untuk pakai helm. Itu udah kebiasaan. Oh bahkan tidak ada helm Anda, helm orang Anda pakai?
Iya, kan harus kembalikan lagi. Di Malang itu agak ketat masalahnya Pak De. Iya. Di Malang itu dulu helm itu agak ketat. Jadi kalau di sana kan sebutnya cegatan. Iya. Jadi kalau misalnya kita itu tidak Razia. pakai helm, razia itu bisa tiba-tiba Cegatan. kena cegatan, Momen. momen. Oh, Iya. jadi kita itu cukup disiplin pakai helm. Di kotanya saya juga di bawah-bawah itu di Buton itu juga dulu polisinya kencang-kencang kalau kita nggak pakai helm itu. Ini sekarang menurut Maksudnya saya bisa balap? Bukan, maksudnya kita kalau tidak pakai helm diteriakin. Woi, gitu. Jadi kita takut. Tapi begini ya, kalau menurut saya ada penanganan yang beda, yang salah kalau menurut saya. Kelihatannya manusiawi, tapi menurut saya kemudian jadi mereka sendiri mengesampingkan peraturan. Coba kalau saya lihat di 86 itu, orang selalu dinasihatkan, Bapak, enggak saya cuma kesini dan beli rokok. Gitu. Bapak, harusnya bilangnya begini, Pak, begitu Anda masuk jalan raya, jalan yang dibuat untuk motor mobil itu, maka Anda punya kewajiban pakai helm. Itu baku. Orang-orang kan suka bilang polisi-polisi, apalagi polisi cantik-cantik itu bilang, Bapak, ini walaupun sedekat kan bisa celaka. Nanti kepala bocor siapa yang tanggung? Ya, ini kalau ketemu seperti dia kan memang tidak wajib Saya pakai helm. tanggung, kenapa? Kenapa kau puang yang beli motor ini? Nah, itu kan. Saya kepala batu. Ah. Maksudnya kepala. Kalau jatuh tidak Kalau bocor, jatuh kan? tidak bocor. Kok tidak bocor kan Nah, saya ini kepala dia batu. menurut saya salah. Kenapa nggak langsung bilang mau Wajib. jalanan cuma semeter kayak Wajib. begitu? Ini wajib. Aturan. Karena itu peraturan kayak gitu. Nah ini yang kita selalu ini makanya banyak sekali peraturan yang ambivalen di tempat kita ini. Iya. Gitu. Alasannya itu wajib, tapi alasannya kepala bocor. Iya. Alasannya kesehatan. Iya. Harusnya berarti dinas kesehatan yang turun sweeping. Sebelum kita jauh melangkah, ini anak ini memang kalau bicara suka tiba-tiba skip. Kita bicara tiba-tiba bicara helm. Ini kita bicara masalah relationship tadi ya. Iya kan dari SIM. Betul. SIM butuh helm dong. Kita itu harus mencontoh Pak D. Apa tuh? Sebagai laki-laki ketika ada tujuan sama perempuan, jujur apa adanya. Iya. Pak D masuk melamar tulus. Ditanya tanggung jawabnya seperti apa. Tunjukin saya punya SIM. Keluarga terima apa adanya. Saya maksud itu apa adanya aja jadi manusia itu. Kok kalaupun duda, Mat, keluarga itu kalau kau apa adanya, jujur. Iya Pak D ya? Iya dong. Iya. Pak De, saya pinjam ini satu, taruh di sini. Boleh. Buat apa? Tidak selalu Kau begitu punya dalam Ari. mata. Hah? Tidak selalu begitu Ari. Iya. Kok saya ini, maksudnya kenapa kok harus menutup-nutupi? Tidak ada yang duda, masalahnya masih saya mau tutup-tutupi. Siapa yang kan duda? Pak D masih belum bisa terima. Ya Allahu realita. Akbar. Denialmu itu yang agak sulit. Tolong, ini channel kita bikin untuk berdua, akur-akur. Kita bantai yang di sana. Jangan kita dua yang ribut, tolong ya. Lama-lama ini bubar ini, episode ketiga bubar ini ya. Saya gabung lagi sama Abdur, kita hina-hina Anda lagi. Itu begini saja nih, putarannya begitu saja nanti. Sampai Ada nasihat nggak Pak D buat dia? ya, yang buat ini. misalnya untuk anak-anak belum sekarang memberanikan diri atau untuk melangkah. untuk perjodohan-perjodohan yang tidak diterima apa? Cinta-cinta yang tidak diterima oleh pihak-pihak lain begitu-begitu kayak dia. Ya menurut saya itu dalam penjajakannya bisa nggak dilihat dia mengorbankan sebagian budaya. Ini kalau serius ya, bukan main-main. Iya, serius, Tapi mengorbankan sebagian budaya saya, menerima budaya. Artinya ada yang harus kita korbankan. Ada, harus untuk ada. mencintai itu. Iya, harus ada. Demikian juga dia. Harus ada yang dikorbankan untuk mencintai. Tidak boleh tersinggung. Karena ya kita budaya mereka mungkin kayak begini. Iya. Bapaknya sama mamanya dulu Budaya beda kan budaya juga juga. cara berpikir. Iya, cara bersikap juga kan. Iya. Bapaknya sama mamanya dulu beda budaya juga ya maksudnya. Beda. Beda. Ya walaupun kami sama-sama lahir Jakarta, sama-sama anak-anak ya kebanyakan di Jakarta gitu. Tapi ya pasti beda budaya. Hampir semua pasti beda. Karena dalam rumahnya beda-beda. Iya. Bukan hanya sekedar dia orang Sukunya timur apa? yang satu Iya. orang Jawa, benar, bukan sekedar benar. itu. Gitu. Oh, bisa jadi sukunya sama tapi budayanya Yang berkehidupan diajarkan, keluarga. yang Iya, diajarkan, di keluarga lingkungannya. benar. Di keluarga beda. Iya. Lingkungannya kayak gini, yang ini lingkungannya kayak gini. Iya. Walaupun sukunya sama, harus tetap mengorbankan untuk bisa masuk lingkungan. Pada ini memang agak kau harus hati-hati. Kenapa? Kalau Ari Kriting. yang sana itu kan memang dia punya budaya kayaknya diajarkan untuk nurut. Nurut. Kalau dia ini kan diajarkan untuk memberontak. Saya tidak pernah diajarkan memberontak. Tidak pernah. Orang tua mana ajar, "Hei, kau berontak ya. Kalau mama suruh pergi beli garam, kau beli gula." Tidak pernah. Tidak ada Ari Kriting, tidak ada satu orang tua. Jadi begini, kalau itu bukan
ajaran bukan. Itu apa Pak? Jadi tetap seperti itu, tapi memang dia jiwanya pemberontak. Panggilan jiwa, bukan budaya, Tidak bukan ada. pendidikan, Panggilan jiwa, memang iya. panggilan jiwa. Nama saya kan Muhammad Al-Katiri, singkat Makar Pak dia. Disingkat, jadi udah dari sana. Makar, iya. Makar, iya. Al-Katiri, Iya. disingkat makar. Padahal tapi kalau lihat di luar cinta perbedaan generasi-generasi kayak begini tuh kan pada dari zaman dulu ke sekarang itu kayak biasa aja, smooth aja lewatinnya. Bisa masuk ke kita-kita, bisa masuk yang di teman-teman Pade, walaupun Pade tinggalin teman Pade buat dia ya. Untuk ngobrol 3 jam ya. Tapi paling tidak Pade udah lebih dulu nih ngobrol sama orang ini gitu. Dan dia jauh di atas saya. Nah, Dia Sorry, jauh. biar kau tidak skip, kenapa Pade tinggalkan itu Orang dan ini. kenapa saya harus, kita kalau 3 jam cerita tapi materinya berkembang, oke lah. 3 jam ngomong tentang air kelapa saja. Air kelapa, kenapa air kelapa? Tanya Pade tentang air kelapa. Kenapa air kelapa? Cuma air kelapa selama 3 jam. Masa tidak pusing? Jadi dia pikir di Indonesia itu kaya raya. Kenapa kita harus minum air? Sementara kita daerah pantai banyak-banyak. Iur melambai katanya. Kenapa kita tidak budidayakan air kelapa dan kita sehari-hari minum air kelapa? Saya belum sampai ke situ ilmu. Jadi mungkin dia orang timur, orang pantai. Iya, makanya saya langsung serahkan. Oh ya. kan? Kau kan kelapa paham. Iya, paham. Langsung Saya baru duduk, baru taruh pantat, Pade angkat pantat ini bagus ya, cak hilang. Iya. Wih, Jadi saya juga lihat dari jauh. Oh, sama dia juga kurang paham. saya tidak berdiri itu hanya gara-gara Pade yang suruh duduk di sini. Jadi saya lihat Pade, aduh saya berdiri ini jadi anak Tapi itu durhaka. sebetulnya filosofis. Filosofis kalau 10 menit masih oke, Pade. Kalau Mohon maaf 3 nih. jam. Mohon Kalau maaf 3 nih. jam. Bapak ke filosofis 10 menit masih oke. 3 jam mendengar filosofis tidak. Baru saya harus timpali terus kan. Nah, berarti dia tidak sanggup, tapi Pade sanggup. Tapi begini, saya suka sekali. Dia terima keadaan bagus. Begitu saya ketemu lagi dengan dia, Pade terima kasih ya sudah kasih saya teman. Itu terima kasih dalam hati. Pade kenapa kasih? Saya paling sakit hati itu karena pas saya datang tuh Pade dia ketawa sampai. Bagaimana deh? Banyak yang kamu dapat. Oh pantas dia kabur. Nah, itu di atas Pade loh. Artinya maksudnya Pade udah biasa dengan yang di atas Pade. Oh bukan. Maksudnya Pade Sepantaran. cerita sama saya. Sudah pernah terjadi sama Pade di Jogja. Iya berarti sudah pernah dong. Dan Pade tidak mau terulang makanya dia lempar ke saya. Saya bilang Pade cara yang begitu bos. Nah kalau Pade lihat itu misalnya kayak kita belum tentu nih bisa bermain atau ngobrol bareng orang-orang di atas Saya kita. kasih tahu, ini yang sebenarnya. Warkop dulu begitu datang, tidak semua orang suka. Karena dianggap aneh. Di kalangan sesama pekerja seni Iya. atau sama Di- penggemar pekerja seni. Bukan, Di kalangan pegawai sama seni. penggemar. Iya, tidak semua. Apalagi dulu kan zamannya Underbow ya, ada perkumpulan yang didirikan oleh kekuatan tertentu, dan kita rata-rata ke situ karena ada TV cuma satu, yang juga dikuasai oleh mereka seperti kayak gitu. Kami nggak mau. Otoritarian lah ya. Ya, kita nggak mau seperti itu. Dan menurut kami itu pelajaran buat kami yang jangan kita ulangi untuk generasi berikut. Makanya pernah dengar nggak? Saya selalu kepengen bilang bahwa dunia komedi di Indonesia harus colorful, harus benar-benar Berwarna. Bahkan dulu kita anak muda, mahasiswa segala yang punya otak ini harus ikut ini supaya dulu kan yang namanya cita-cita boleh kan. Ya, makanya Pade terharu juga lihat stand up fest kan. Itu. Ketika lihat Artinya gini, beraneka ragam. bahwa kita harus punya peran serta dalam membangun kecerdasan bangsa. Dan itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya benar-benar terasa bahwa kita punya guna untuk orang lain. Bukan sekedar menghibur. Dan itu yang saya jadikan semacam dendam dari Warkop untuk menjadi juri misalnya, menjadi ini. Kenapa? Karena ini bukan masalah gap generasi. Ini masalah kreativitas. Ini masalah inovasi. Jadi bukan gap generasi. Tapi kalau terlalu bawah dan terlalu atas tuh biasanya kan orang tua itu membanggakan generasi dia. Ya. Anak-anak yang Gen Z atau apa merasa bahwa halah ini Ya, bosan banget boomer kita. versus Iya. boomer. Iya. Iya.
cap-cap boomer sama versus apa? Itu yang kami alami, oleh karena itu kami tidak mau seperti itu. Harusnya jangan ya, berarti ya. Iya. Menjelekkan generasi mereka gitu ya. Bahwa dulu lu harus jadi tua dulu untuk jadi sukses. Lu harus tua dulu untuk jadi matang. Lu harus tua dulu. Tidak. Gitu. Kami sadar betul itu dan kami nggak pernah berpikir mengenai itu. Justru Makanya karena sampai sekarang, ya mohon maaf, kalau toh Dono Kasino ada juga mungkin seperti itu. Saya nggak pernah merasa dengan yang muda gitu, saya nggak pernah merasa minder atau saya tidak pernah merasa saya lebih dari dia. Karena saya bisa belajar dari yang muda juga. Kau pikir saya jadi juri, saya nggak belajar dari sekalian. Saya banyak belajar dari situ. Kayak gitu-gitu loh. Jadi, ya inilah sebuah kehidupan. Iya sih. Bukan strata gitu. tidak ada level-levelnya, tidak ada Nggak ada level. Tidak ada yang atas pahlawan, yang bawa pengikut doang gitu ya. Dan itu kan sudah diatur sama Tuhan, ya kan? Iya. Ada yang bilang itu, kalian nggak ngalamin. Saya pernah ini ada salah satu pejabat, tentara juga, saudara juga. Kamu itu nggak ngalamin perjuangan, jadi kayak gini. Jangan salahin saya nggak ngalamin perjuangan. Tuhan kasih saya lahir setelah perjuangan. Kalau enggak, jangan-jangan saya Panglima Sudirman itu Panglima Indro mungkin. Bisa jadi ya. Nggak tahu ya. Bisa jadi. Kalau logikanya mau begitu. Bisa jadi. Dan bisa jadi. mungkin bagian itu palang merah remaja bikin nasi untuk kita para pejuang. Saya bilang gitu. Iya bisa jadi. Ya, kita nggak tahu, jangan bicara tentang takdir yang sudah saya lewat. nggak minta kapan saya dilahirkan. Iya, bukan Bung Tomo, Bung Mamat. Nah, bisa bisa. jadi. Walaupun bisa agak jadi. aneh ya, Iya, Bung Mamat. bukan Cutnyak Din, Cutnyak Ari. Bisa kan? Saya kayaknya Ki Ari Dewantara. Bukan Teuku Ari ya. Bukan ya. Kayaknya saya kalau angkat-angkat senjata agak aku belajar aja. Oh, Tuanku Ari Bonjol bukan ya? Tidak bisa. Bukan. Ya hajar Ari. Jadi lebih pilih tidak angkat senjata, dia pilih mengajar. Saya orangnya agak mager pada saya itu emang orang-orang kadang-kadang suka over. Tapi kan belum tahu kau dilahirkan seperti apa. Tidak, saya tuh tertekan dengan yang begitu pada orang itu kadang-kadang suka membanggakan. Kalau ada apa-apa suruh saya maju, saya tuh malas maju. Saya tuh mau nonton di rumah santai. Mengajar ya filosofis ya. Ada aja teman-teman tiba-tiba ada masalah malam-malam. Abang, Ari di mana? Yo ini kita ada masalah ini. Kita kan merasa diandalkan kayak ya udahlah jalan lagi. Padahal dalam hati saya kalau ada perjuangan perlawanan juga kayaknya saya mager. Tidak mau berjuang. Tapi yang dituduh memberontak saya. Yang tidak mau berjuang untuk Indonesia padahal mereka ini sebenarnya. Saya setiap kali memperjuangkan sesuatu kan saya total. Ya pada ya. Memperjuangkan apa tuh? Apa kek? Iya. Tapi berarti kalau di komedi pun hal yang sama berlaku? Berlaku. Di semua bidang berlaku. Ya, bahkan mohon maaf. Sekarang kan semakin kelihatan ya. Misal. Ada seorang gubernur yang setelah nggak jadi gubernur, ada pejabat lain yang ditaruh dulu sebelum ada pemilihan. Ternyata ini orang lebih bagus daripada gubernur yang dulu misalnya. Itu kan bukti. Itu kan bukti bahwa orang itu tidak dilihat stratanya. Gubernurnya ini cuma pejabat yang ditaruh pemerintah di situ. Tapi ternyata dia berbuat lebih banyak daripada gubernur yang terdahulu. Misalnya, ini misal ini nggak ada yang sebenarnya ini, ya kan? Misal. Tapi itu yang terjadi. Ini masuk akal setelah saya pikir-pikir. Apa? Hari kritik. Maksudnya itu memang Tiba-tiba tidak ada urusan sama umur itu. Kalau orang mampu memimpin itu harusnya Dan tidak ada itu batasan umur untuk. Langsung saya terus Anda ya. Sudah benar MK. Iya makanya saya bilang sudah benar MK. Pada ini suka agak sensitif ya. Agak sensitif. Tapi berarti mungkin kita harus renov ini, terlalu sensitif Anda itu. Kenapa renov ke apa? Pade kan bilang Karena terlalu sederhana mungkin. Kalau sederhana bagus membuat sensitivitas, tapi ini mungkin terlalu sederhana. Aku sensitif sekali. Dibilang duda marah, dibilang punya anak yang kamu telantarkan marah. Ya karena itu fitnah. Fitnah itu bukan fitnah bagian kan dari kesederhanaan. Bukan fitnah, masih 50-50. Kita sudah sederhana, cenderung miskin di fitnah lagi. Bayangkan coba. Tapi kalau saya jadi teringat tadi, maksudnya Pade itu benar sih, tidak ada gap sama antar usia dan itu terjadi karena pengalaman pribadi sebenarnya. Pade ketika masih muda cenderung merasa
ada gap. Sehingga ketika Pade beranjak jadi senior, tidak ingin hal ini terulang lagi. Makanya itu bisa ngobrol sama kita, ngayomin gitu-gitu ya. Iya. Dan gini, saya memang kurang dalam agama ya, tetapi setidak-tidaknya saya paham betul bahwa ketika kita mati ada 3 hal yang saya Islam. Betul. Ada 3 hal yang Pada Islam. jangan bilang siapa-siapa ya. Oh iya, siap. Ya. Mualaf. Saya yang mualaf. Oh, Anda mualaf. Bawa sawah. Diputar lagi nanti saya. Tidaklah. Jadi gini, ada Tiga tadi. ada tiga yang ketika kita mati itu kita tinggalkan. Amal jariah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Itu salah satu yang mungkin bisa menolong kita nanti kelak. Selain itu, bahwa ternyata kita hidup menurut saya itu belajar dan tidak ada tingkat kelulusan. Buktinya apa? Ada profesor, ada apa dokter, dia terus belajar. Seolah-olah bahwa profesor atau dokter itu udah bukan yang terakhir. Masih belajar lagi. Iya. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa bahkan dari anak kecil pun kita bisa belajar. Bahkan dari anak muda pun kita bisa belajar. Bahkan mereka yang kecil-kecil muda pun mungkin bisa menarik pelajaran dari saya. Jadi itu yang dimaksud bahwa hidup ini adalah sebetulnya belajar. Kayak gitu. Itu menurut saya. Berarti mau dari kalangan mana atau batas usia berapa, itu tidak peduli ya. Ada ilmu dari dia sikat aja. Tidak peduli. Tidak. Anda itu jangan seolah-olah adik-adik masih ini. Saya ikut Pade. Saya ikut semangat itu kok. Ikut begini. Untuk saya pribadi ya, justru semakin kita belajar, semakin kita paham bahwa kita punya ilmu itu sedikit. Iya. Ya kan, Pade? Iya, akhirnya seperti itu. Bahkan dia cetek banget. Sabar Pak, dia agak loading ini. Tidak, betul. Semakin belajar, semakin kita merasa bahwa ternyata kita tuh masih sedikit. Ya. Iya, dan itu ada orang S2. S2 berasap. Saya S2 sekali. Ya ini sudah. Saya ini sudah. Yang lain lemah, tidak tahu ilmu pengetahuan. Saya Iya. Jangan sama gitu. Jangan kayak dia ya. Jangan. Mak, perasaan kita punya bertengkar ini bertengkar gimmick. Lama-lama ini betulan loh. Tidak apa-apa, betulkan sekalian. Aduh. Iya. Pade, tapi buat ini nih, buat kita nih, kita kan komedian yang ya mau mengikuti senior. Artinya bertahan secara lama di industri, bisa berbaur dengan siapa saja. Bahkan mau sendiri. Pade ini sudah mengalami trio dan sekarang sendiri. Kebalikan dari kita loh. Pertama 5 dulu. Iya, maksudnya kita kan sendiri dulu, baru sekarang mulai grup-grup nih. Dua ya. Pertama satu sendiri-sendiri. Habis itu bikin 3. Bikin 3. Sekarang 2. Sekarang habis itu 4. 4. Sekarang 2 lagi. Pecah-pecah kita nih. Iya. Penjajah. Iya. Kalau Pade dulu warkop pertama itu kan 5 kan? 5. Ya. Habis itu Jadi 4. 4. Baru jadi 3. Sisa 1. Sisa 1. Kita kenapa dulu 5 terus jadi 4 terus jadi 3? Waktu 5 memang dari pertama yang namanya Rudy Badil justru dia foundernya. Oke. Dia memang selalu bilang, saya nggak bisa, saya orang belakang layar. Dan 5 dia di siapa-siapa teater. aja, 5 itu siapa-siapa aja, Mas? Rudy DKI Badil kan? yang pertama. Kasino, Nanu, Dono, saya. Lima. Gitu. Nah, Rudy Badil memang dia sutradara seperti itu. Jadi kreatif di belakang layar aja ya? Dia kreatif. Jadi waktu kita muncul di televisi semua 5 masuk. Cuma yang ada di panggung 4 orang, ini dia bantu Musmo Alim. Jadi asisten sutradaranya. Gitu. Dan dia memang tidak bisa ini. Dan lama-lama ketika kami terus mulai di panggung ini ya sudah. Apalagi dia sibuk banget, dia wartawan senior di Kompas. Terus Nanu, kenapa Nanu? Nanu sakit. Oh. Sampai makanya dia lebih dulu meninggal. Karena 83 dia sudah meninggal. Dan itu sakit yang lama. Karena ginjal. Gitu. Ya akhirnya benar-benar kita bertiga. Sisa 3. Lebih lagi ketika kita bertiga terus kita pindah dari radio itu, dari radio Prambors. Karena memang sudah tidak, segmennya itu mereka semakin muda dan kita sudah semakin tua. Gitu. Ya akhirnya kita out dari Prambors.
Dan orang kasih nama kita DKI, Dono Kasino Indro. Itu sebetulnya. Jadi bukan seperti yang kalian bilang prosesnya ada ketidakcocokan, enggak ada sama sekali. Tapi memang benar itu dari berlima, berempat, bertiga, berdua sendiri. Dan yang padahal sudah mengalami semua nih. Iya. Kita justru kebalik. Nah, apa nih dalam kalau jadi grup itu apa nasihatnya? Kalau ketika sendiri-sendiri apa nasihatnya? Sebetulnya sama dengan nikah. Oh, budaya. Iya. Kita harus mengikuti, tahu di mana. Apalagi saya berasa sekali bahwa, yang nggak tahu untuk saya terasa sekali bahwa saya paling kecil. Sehingga saya memang harus banyak dibimbing oleh kakak-kakak saya. Nah, tapi kalau kakak-kakak binatang macam mereka-mereka ini gimana, Pak? Coba. Nah, itu bagaimana, Pak? Ini kakak-kakaknya binatang semua. Nggak usah lempar ke orang lain. Ya, tapi kebetulan kakak-kakak saya juga binatang. Ya. Sama lagi. Kakak-kakak saya binatang, tapi ternyata walaupun kecil saya lebih binatang. Kalau kata ini, kita ini binatang yang terbuang. Kumpulannya terbuang. Kumpul ada yang terbuang. Jadi seperti itu, budaya lebih lagi budaya. Saya di keluarga walaupun anak satu-satunya, tapi kita hidup bersama-sama sepupu segala macam. Dan dengan tanpa disadari, saya harus belajar mengenai budaya itu. Bagaimana ada kakak sepupu saya yang dari kecil tinggal di Kalimantan misalnya, dan tinggal di Sumatera misalnya, itu beda banget. Dan ketika di situ kita harus belajar bahwa ya sesuaikanlah, itu saudaramu. Jangan memecah itu, sesuaikan. Istilahnya mungkin kalau sekarang perbedaan itu sebuah kekayaan. Nah, mungkin dalam Islam itu. Perbedaan adalah rahmat. Betul. Padahal belum tentu. Bisa. Rahmat yang saya kenal dia orang Katolik. Emang ada nama Rahmat orang Katolik? Ada Rahmat. Ada tuh. Ada. Tempo anak-anak yang dari sana Rahmat ada. Kau pikir orang Kristen, orang Katolik tidak bilang rahmat itu berkat? Rahmat? Berkat. Kalau sana. Kalau itu berkah untuk kita. Iya, berkebalik. Berkah, Katolik bilang berkat. Rahmat. Tapi ada juga rahmat. Ada ya? Anugerah itu. Ada. Tapi agak ada ya kata, Rahmat. Sabar ya, ada berdoa dulu. Agak ada ya. Saya doa saya punya bos namanya Iman. Iya. Iman, Pak Iman. Saya dalam hati kan Pak Iman. Kalau di tempat saya bukan imam. Kalau saya Pak Iman. Kalau saya Pak Imam. Jadi suatu saat dia bilang, kok sholat di mana saya nggak lihat? Saya di belakang imam. Nggak ada. Aku juga di belakang imam. Aku nggak ada. Boleh tanya imam, saya di belakang imam. Ternyata imam nama bukan imam. Berarti ini imam yang jadi makmum. Bukan. Imam yang jadi makmum. Aneh banget itu. Imam jadi makmum. Saya sholat. Saya nggak ada di belakang imam. Tanya imam kalau tidak percaya. Imam datang dia. Suatu saat dia ketemu imamnya waktu itu Pak Jainuddin. Pak, di Indro di belakang bapak tuh. Saya nggak kenal. Dia bilang di belakang bapak. Datang lagi ke saya kan dia pasti. Kagak ada. Kau bilang di belakang imam. Pak Jainuddin selaku imam waktu itu. Saya bilang saya di belakang imam. Bukan Jainuddin. Imam Santoso. Ya dari awal dong Pak De. Langsung bilang. Emang sengaja. Emang pengen ngerjain. Biar orang kesel itu namanya. Udah tanya sampai di Zainuddin ternyata Imam Santoso. Ya dari awal bilang saya di belakang Imam Santoso, selesai di urusan. Atau itu dia bisa bertengkar lagi. Sudah bukan lagi stand up. Oh iya. Lurus pada simpan punchline di belakang ya. Iya dong. Santosonya punchline. Kalau saya punya ini bos juga ini, Iman. Dia punya nama. Nama Iman. Iman. Jadi saya mungkin muslim kah? Lama. Tapi kenapa? Kok kayaknya dari gaya bahasanya ini kayak Kristen. Kok bisa Anda deteksi orang dari agama dari bahasanya? Maksudnya bagaimana? Iya tuh, maksudnya kalau orang bilang kaget baru Yesus, masa bukan Kristen? Oh. Yesus. Gitu kan? Kalau kita kan ayam. Jangan bergerak. Ayam. Diam di tempat. Ayam. Ampun Pak. Kalau orang Islam ayam. Kalkun. Astaga. Pak De, tolong ini. Komedi ini mulai tergerus ya. Tidak, tapi ini mulai agak membahayakan. Tapi ini dia punya nama Iman. Cuma maksudnya kayak ternyata dia punya nama lengkap Immanuel.
Maksudku kalau nama Immanuel, ini panggilan Noel. Ini punchline-nya Iya, bos. Iya kan? Kalau nama Immanuel mungkin lebih baiknya panggilan Noel. Noel. Jadi kita nggak salah kaprah. Kalau iman itu macam agak iman gitu, tapi Iya, sudah tapi kan dalam semua agama juga sebutan kata iman ada. iya kan? betul. Makanya kan prasangka. Kita tidak boleh berprasangka, ini tidak paham. Nah kita. kan ada yang berprasangka tadi kayak Noel ini, siapa iman? Iya. Kita harus hati-hati. Nama panggilan iman itu. Iya. Nama Rahmat juga kan belum tentu. Siapa tahu Rahmatius. Bisa ya? Rahmatius nggak ada. Nggak ada, bos. Tidak ada Bos, Rahmatius. tidak ada. Rahmat Matius Rahmat mungkin Nah, ada. bisa jadi. Iya. Tapi kalau itu digabung nggak Iya, bisa, nggak bisa. Hari kritik. Sama seperti Imam tadi. Ya kan Jadi ternyata nama ini kan Imam Santoso. Mamatius. Tidak ada Tius di belakang. Lebih Markus. Oke, Pak De. Yo. Kalau ini kan episode 1 nih sama Iya sama. Pak De Indro. Kita kan namanya Kaks Production. Yes. Jadi kita panggil yang paling kaks. Kaks pertama. Kaks pertama kita panggil untuk episode pertama. Kaks kan kakak. Oh, kakak. Iya, di timur kan Kaks Dix. Iya. Ah, Saya kan sudah mulai encok, jadi panggil Bapak kayaknya udah 10 tahun yang lalu. Iya. Karena saya sudah mulai encok, kayaknya mulai saya sudah kakak. cocok. Iya, mulai Kaks. Ya. Jadi ada cara berpikir lain dari. Iya, Jadi ternyata orang yang lebih tua agak lebih lambat dia. Ya. Berkembang. Sementara yang muda lebih cepat. cepat kejarnya. Tiba-tiba satu level. Iya. Tadi kita cerita-cerita sebelum take ini kan, wah, Bapak sekarang lagi fitness kan. Saya juga pikir, Bapak fitness. Saya aja sekarang ini udah Dia dan saya 2 menit cedera. cedera. Lutut Pak De. 2 menit loh, cuma goyang yang saya yang harus ajar dia gerakannya itu. Iya. Saya ngajar dia itu 2 menit cedera. Cedera. Rapuh. Osteoporosis dia. Tapi kalau saya memang olahraga sebagai sebuah keperluannya. Mungkin karena saya dulu atlet. Karena saya dulu atlet yang biasa olahraga apa segala, kemudian nggak olahraga. Jadi kebutuhan saya adalah untuk gula. Ternyata penyakit gula ini agak meroket karena saya udah nggak lagi Jarang olahraga. Iya. Jadi sekarang diminta cobalah olahraga supaya Bakar lagi ya? kebakar lagi. Terbiasa pembakarannya tinggi. Iya. Tiba-tiba agak istirahat. Iya. Semenjak pandemi kan. Iya. Baseball ya dulu Pak De. Oh kalau ininya baseball saya dulu, tapi kan olahraganya saya olahraga yang Baseball biasa. yang kasti ya? Iya. Yang pukul begini ya? Sama itu kasti sama Kasti baseball. Belanda. Kasti Belanda. Oh itu namanya kasti. Sama. Iya bukan kasti Belanda, tapi kita bilang dulu. Gampang Kan saya sekali. tidak tahu. Jenis-jenis break ini gampang sekali. Tahu. Tahu, Kalau ya. di sana kita main kasti. Iya. Cuma tidak tahu main baseball. Iya. Baseball yang orang jaga di belakang kan Pak De? Iya, jaga. Yang tangkap jaga pada di belakang, kipernya di Iya, belakang. pakai glove, pakai sarung tangan. Iya. Karena kalau tangan kosong, Wih, itu wah, keras tapi itu. saya dulu punya teman orang timur, Yotam namanya. Peleh timur sekali. Yuksla. Itu Pada Yotam Timur, Gotham Batman. Yokstam. Ini benar, ini Yotam. Mudah-mudahan sekarang kalau masih ingat dia lihat saya, dia ketawa pas. Yokstam ini. Pakai Om Yotam. Yotam ditemukan oleh ada Om Ambon dulu, nama kita panggil Om Ambon. Di waktu penguasaan itulah, Irian Barat. Iya. Jadi dia ditemukan di atas pohon apa segala, berlindung apa segala, sampai dipiara jadi anak di sekolah segala. Tapi dasar orang sana, Yotam, waduh fisiknya. Keras sekali. Dia itu nggak kebagian glove. Kan kita pinjamkan, kita di Prambors, kita pinjamkan sama mereka. Mereka bikin nama klubnya Bobcat. Bobcat. Bobcat, iya. Apa itu? Ada singkatan? Bobcat itu kucing hutan ya? Kucing hutan. Kucing hutan. Oh, orangnya tuh tangkas-tangkas. Tetapi juga agak-agak kriminal. Semuanya gitu. Termasuk Yotam ini. Yotam itu, dia padahal catcher di belakang. Dia tangkap itu tanpa glove. Kita lihat mati. Suatu saat saya juga mogok. Dia coba ini gini. Orang kan kita biasanya kita dekatkan busi kita kan ke besi kan. Dia enggak, dia pegang. Dan ada apinya ada. Udah masuk ke dalam. Ini saya anak ini tidak bohong anak. Tidak bohong. Ini benar Yotam ini. Dan kita akhirnya bertanding, kita bisa kasih ini. Wah orangnya baik. Wah sama kita baik sekali. Dia tangkap tanpa Tiba-tiba glove. kita mau, jadi kita udah menjadi sebuah tim, kita mau datang polisi tangkap dia. Kenapa?
habis bunuh orang. Bos api saja dia pegang ya. Api kenapa? Tidak, maksudnya dia punya ini apa ya? Dia punya ujung itu terlalu kaget. Iya, saya kira polisi tangkap dia ada pencuri apa begitu kan atau atau apa dia pukul orang gitu. Iya. Langsung bunuh loh levelnya ini. Saya kaget. Oh, kita semua kaget. Kita pikir dia baik-baik orangnya. Oh, orang baik. Orang suka tolong apa segala macam. Ada yang meninggal dia Lengah, suka tolong. Betul. Jujur apa lengah. Ini Itu dia baik. apa terdesak mungkin ya? Saya Atau kepengen ketemu Yotam nih sekarang. Mudah-mudahan dia Kakak masih hidup. Yotam. Bukan kakak lagi. Om besar, Om Yotam. Oh iya, dia Kalau- lebih tua dari saya, Om Yotam. Iya, Om Yotam. Wah, Opa. kalau dia lebih tua dari Om, kakek Yotam. Tete, Iya. hormat Om Yotam. Tapi- Kalau misalnya masih ada atau mungkin anak cucunya mungkin. Kok dari Papua tapi lebih Papua dia mukanya? Pasti dong. Iya. Pasti sekali. Dia habis itu balik ke Papua, habis kena tangkap Aku itu. nggak pernah dengar Bilang, lagi. Dengar dia begitu keluar, baru keluar dia sudah kasih tentara pembaret terbang, Dipukul. dipukul baretnya terbang. Masuk lagi. Ini levelnya. Masuk lagi. Ini levelnya kebalik nih. Sabar dulu Om. Dengan track record seperti itu, kita masih mau ketemu tidak? Kayaknya Tapi jangan dia terlalu baik. Tapi kalau tapi sama baik. orang yang kenal dia Oh, baik. siap. Baik. Om Yotam yang baik, yang baik. Papa, Motor saya rusak itu yang saya heran. dia pakai tangan. Ini, Indro ini sebentar ada api tidak? Dia buka itu semua. Orang kan dikasih ke body Iya, ya, iya. Dicek gitu kan. supaya kelihatan apinya enggak. Dia enggak dia pegang. Coba. Suruh saya kick starter itu kan. Dia suruh pegang? Dia pegang. Betul. Ada apinya itu. Sama sekali dia enggak begitu. Cuma ada api. Oh, ada api. Ada yang bagus. Apinya besar. Bisa. Apinya. Ada ini apinya. Tapi maksudnya nih ya, Pade punya cara cerita nih, itu yang kita harus waspada sama Pade. Iya, ini. kaget loh. Inspiratif banget nada-nadanya Iya, gitu. dia baik itu banget. ditemukan di hutan, di atas pohon, Ya, dianggap katanya anak. ya, katanya Di kayak gitu. bawah, di sini Sampai dia- suatu saat malam-malam itu waktu baru-baru datang di sini, dia nggak mau tidur di rumah. Dia tidur di pohon. Tapi Dia sabar trauma. dulu, ini betul tidak? Ah, ini ceritanya kan saya nggak tahu kecilnya, saya lebih kecil dari dia, ya kan, mau ceritanya seperti itu. Dia tidur di pohon. Bu Yotam ini, dia kalau ceritain gitu dia ketawa-ketawa, cuman begitu aja. Trauma mungkin kan karena itu habis Iya. pembebasan Iya. Irian Barat mereka Iya. semua lari masih trauma mungkin dengan Terus sekitar. diambil anak di sekolahin sama si Om. Di Jakarta sini itu. Di Jakarta. Diajarin bisbol. Diajarin Itu bisbol. orang pasti dia kenal dia, tahu siapa? Didin Boneng, itu pasti kenal dia. Satu angkatan. Karena memang satu RT itu. Oh, di Iya, Kalipasir sama sana. kasino di Matraman Dalam. Kita sebut Matrodal. Matraman Dalam. Matrori Abdul Jalil. Bukan. Bukan. Itu, ini Matrodal. Masih ingat apa itu? Ingat, PKB. PKB Gus Dur itu. Iya. PKB Gus Dur. Iya. Malang kan beliau kayak kalau nggak salah. Iya. Malang itu. Iya. Itu yang saya ingat dia lawan rampok ya. Dia lawan rampok sendiri. Matrori Abdul Jalil. Oke. Pade, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Semoga episode 1 Kaks yang paling tua datang. Habis itu kita Kaks lain lagi. Betul. Iya. Iya. Terima kasih Mudah-mudahan banyak, cocok, mudah-mudahan kalian menjadi besar. Amin. Ada satu hal, budaya kalian setengah kasih dia, Iya. Setengah budaya saya dia kasih sekali kasih dia. Saya punya budaya dirampok semua loh, Pade. Iya. Karena saya harus ikuti mereka. Ah ini yang nggak boleh. Itu Ini penjajahan. kakak-kakak Itu kurang penjajahan. aja. Penjajahan. Penjajahan. Setidaknya sekarang lebih gampang. Saya harus belajar budayanya dia belajar budaya saya. Iya. Sebelumnya kita harus belajar budaya yang lain yang kita pusing. Oh, yang sama itu. Kenapa ke sana? Oh iya, yang sama itu. Iya. Kita harus pasrah. Warkop dulu stabil selama jangka panjang bertiga. Dan satu hal kalau saya boleh bilang, gini, syukuri ini sebagai rahmat dari Tuhan, sebagai apa kemampuan yang tidak pernah dipunyai oleh orang lain dan itu diberikan kepada kalian. Ketika kalian merasakan dan mensyukuri itu semuanya, pasti kalian akan berpikir. Kenapa? Karena kalian memang dikasih Tuhan berpikir dan kalian harus menghargai Tuhan memberikan otak untuk berpikir. Amin. Dan kalian akan berpikir itu menjadikan sebuah manajemen yang kuat untuk bisa terus maju ke depan. Iya. Amin. Berdua, Kita harus tidak berpikir. bertiga. Iya.
Berdua Berdua. berpikir. Ya karena yang saya temui dua. Dua ya. Iya. Satu ini dia kasih tinggalnya dia orang Padang biar mereka kasih makan dia rendang sampai dia meninggal. Kita dua berpikir dan berkarya. Berkarya. Dan tidak lagi memfitnah satu sama lain. Betul sekali kita sepakat hari ini. Siap. Deal. Terima Di kasih. depan Pak De. Sepakat. Makasih Pak De sudah datang. Ya. Oke. Saksi. Siap kalau begitu terus saksikan Mari Kemari. Mari ke Mamat Ari. Mantap. Terima kasih, Pak De.